Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 7 SMP Fikri Jakarta Utara. Pada kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu tentang memupuk ukhuwah dengan sholat berjamaah. Kalian udah pasti tahu kan apa itu sholat berjamaah? Nanti kita bahas di sini ya. Poin-poin yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama itu ada pengertian sholat berjamaah, yang kedua hukum sholat berjamaah, yang ketiga keutamaan sholat berjamaah, yang keempat ketentuan sholat berjamaah, dan yang terakhir ada hikmah dari sholat berjamaah. Baik, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah. Jamaah berasal dari kata bahasa Arab yaitu jama' yang berarti berkumpul atau banyak. Sedangkan pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102 dijelaskan mengenai perintah melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua ada hukum sholat berjamaah. Hukum melaksanakan sholat fardu secara berjamaah adalah sunnah muakkad. Nabi Muhammad sangat menganjurkan sholat berjamaah sesuai dengan hadis muttafaqun alaih. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Sholat berjamaah melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat. Sunnah muakkad mengandung maksud bahwa ibadah tersebut sangat dianjurkan. Bagi laki-laki, sholat fardu secara berjamaah hendaknya dilakukan di masjid. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, menjadi syiar bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kualitas sholat. Yang ketiga, pahala sholat berjamaah berlipat ganda. Yang keempat, dijauhkan dari sifat munafik. Dan yang kelima, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan keutamaan yang kita dapat dari sholat berjamaah? Yuk kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian ada ketentuan sholat berjamaah. Syarat menjadi imam yaitu yang pertama, berniat menjadi imam. Yang kedua, bacaannya fasih dan memiliki hafalan yang banyak. Yang ketiga, mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Keempat, berpengetahuan lebih dalam ilmu agama. Dan yang terakhir, baligh atau dewasa. Selain syarat menjadi imam, ada juga syarat untuk menjadi makmum. Yang pertama itu berniat mengikuti imam. Yang kedua, satu lokasi dengan imam. Yang ketiga, mengikuti gerakan imam dan tidak mendahuluinya. Yang keempat, tidak melebihi tempat imam. Selanjutnya ada makmum yang depan, hendaklah yang hafal bacaan Al-Quran agar apabila imam lupa dapat segera memperbaikinya. Susunan saf dalam sholat berjamaah. Yang pertama, bila jamaahnya hanya terdiri dua orang, laki-laki semua, satunya imam dan satunya lagi sebagai makmum. Posisi makmum rapat sejajar dengan imam di sebelah kanan. Jika ada orang lain yang ingin ikut sholat, bisa tahu antara imam dan makmumnya. Yang kedua, jika jamaah terdiri atas dua orang atau satu laki-laki dan satunya perempuan, perempuan yang menjadi makmum posisinya berada di belakang laki-laki. Ini juga berlaku ketika jamaah perempuan lebih dari satu. Yang ketiga, jika jamaah terdiri atas 3 orang dan laki-laki semua, salah satu di antara 3 orang tersebut maju untuk menjadi imam dan 2 orang lainnya mendapatkan berdiri di belakang imam untuk menjadi makmumnya. Yang keempat, jika jamaah terdiri atas banyak orang, ada anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, serta orang dewasa yang banyak, laki-laki dan perempuan ya, pengaturan sebagaimana terjemahan hadis berikut. Dan menjadikan saf laki-laki dewasa ditempatkan di depan saf anak laki-laki, dan para perempuan yang sudah dewasa ditempatkan di belakang saf anak-anak perempuan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ada sunnah-sunnah dalam sholat berjamaah. Yang pertama, meluruskan saf dan merapatkannya. Kedua, mengisi saf terdepan jika masih kosong. Ketiga, jika sholat jamaah itu hanya terdiri 2 orang, makmum disunahkan berdiri di sebelah kanan. Lalu, imam mengeraskan suara takbir dan tasmi serta salam.
Dan yang terakhir, imam mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dan surah atau ayat pada rakaat pertama dan kedua pada beberapa sholat. Kemudian ada beberapa cara untuk mengingatkan imam yang lupa. Silakan dibaca dan dipahami baik-baik ya anak-anak. Ada pertanyaan nih, Bu, bagaimana kalau imamnya yang batal? Nah, berikut cara menggantikan imam yang batal dalam sholat. Dan yang terakhir, ada hikmah dalam sholat berjamaah. Silahkan dibaca ya anak-anak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah selesai membahas bab tentang sholat berjamaah. Jika ada pertanyaan, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.